بسم الله الرحمن الرحيم. Pernah di Saudi begitu ada kejadian di rumah sakit, satu rumah sakit, orang itu rupanya setiap kali dia lagi mau makan atau mau minum atau mau dimasukin obat di tubuhnya pasti dia kesakitan, teriak satu rumah sakit. Kesakitan sampai ada satu dai datang ke sana, dengar histerik teriakan itu lalu dia mengatakan, "Ada apa ini?" Ditanya dokternya. Dia bilang, "Orang ini setiap kali mau makan, mau minum selalu begini. Kita mau suntik pun kasih obat selalu teriak-teriak, kesakitan. Mau makan sakit, bayangkan aja. Kan tidak masuk di akal itu. Soalnya tidak normal nih." Maka kemudian ditanyalah ya pada saat itu dai ini datang tanya, "Ada apa dengan kamu sebenarnya? Yang terjadi pada kamu ini tidak normal." Dia bilang, orang ini saking kesakitan nggak bisa ngomong, dia minta kertas sama pulpen ditulis sama dia, nomor telepon sama nama orang. Terus dai ini telepon, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Terus si dai ini bilang, "Apakah kalian kenal si fulan?" Ini namanya orang yang sakit ini. Tiba-tiba kata si dai ini, orang yang terima telepon dia bilang, "Iya," dengan emosi, marah. "Kenapa dia? Ada masalah apa sama kalian?" Dia bilang, "Orang itu setiap hari kami doakan supaya Allah hukum. Karena dia telah berbuat zalim mengambil harta kami. Dan sudah sekian lama. Kami tidak tahu beritanya bagaimana." Jadi rupanya orang yang berdoa ini tidak tahu apa yang terjadi. Orang ini sudah kesakitan di rumah sakit gitu. Makanya si dai itu mengatakan, "Ketahuilah dia sekarang lagi tersiksa di rumah sakit, maka harap keridhaannya dan maafkan saja. Kalau ada hak kalian apa, sampaikan saja." Seperti itulah. Tapi saksi bahasan kita nggak pernah tahu orang yang sedang kita doakan sedang dihukum bagaimana dengan Allah. Kita nggak tahu. Jangan lihat fisiknya saja, mungkin di belakang banyak hal yang terjadi. Kan itu. Allah lebih tahu. Kalau seandainya ada di antara kita terzalimi, kemudian dia sabar, dia mau nerima sebagai sebuah cobaan, itu jauh lebih baik. Kalau dia mau balas juga hak dia. Tapi kalau dia bersabar jauh lebih baik. Renungi hadis Nabi SAW, pernah saya sampaikan, saya ingatkan lagi. Kalau seseorang menzalimi orang lain, misalnya si A sama si B. Si A menzalimi si B. Kalau si B membalas di dunia, maka Allah akan pertemukan tadi dua orang ini, si A sama si B ini di akhirat. Lalu Allah lihat kadar kezaliman si A dengan kadar balasan si B. Kalau berimbang, misalnya dia digibah, ini juga balas gibah, ini difitnah juga balas fitnah, ini dipukul, ini juga balas pukul. Allah nilai, kalau sama, maka berarti si B tidak punya hak lagi dari si A. Di akhirat, impas sudah. Kalau ternyata kezaliman si A lebih tinggi, misalnya bobot dosanya 1000, yang dibalas baru 500, maka Allah akan berikan dia dari pahala si A sesuai dengan kadar yang kurang saja. Tapi kalau sebaliknya, ini yang bahaya nih. Kalau seandainya si B yang terzalimi membalas lebih besar daripada perbuatan perbuat kezaliman si A, maka akan diambil pahala dia dikasih kepada orang yang zalimi dia. Misal gini, ada orang digibah, digunjing ya, atau difitnah, dia balas dengan dibunuh orang itu. Kan berarti pembunuhan ini lebih besar daripada ini gitu loh. Ini kadarnya lebih berat. Maka ini bisa berbahaya buat dia. Justru dia akan diambil pahalanya dikasih ke orang tersebut. Mahkamahnya Allah adil hari kiamat. Makanya teman-teman terima pahala hari kiamat. Ada orang yang gibah senyum, alhamdulillah, pahala solatnya siap saya ambil. Oh, pahala puasanya, oh, pahala hajinya, bagus. Ya. Makanya kalau ada orang-orang berbuat zalim, bilang saja, "Sudah banyak nggak pahalanya?" Kalau siap tidak apa-apa. Mungkin amal kita sedikit, dan dia kasih kan jadi banyak gitu kan. Lalu Ustaz, kalau dia amalnya sedikit, dia penjahat, dosa kita dikasih ke dia. Yang kita pernah buat dosa, dibebani sama dia. Ya Allah, dosa ini aja deh kasih ke dia. Kasih dosa zina, kasih dosa ini, kasih dosa itu. Maka dihukumlah dia. Seperti itu.